Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di awal puasa dan berharap kita sama-sama melaksanakan ibadah ini dengan hati yang lapang, yang khusyuk dan lain sebagainya, sesuai dengan tuntutan agama. Namun sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin, tentu saja di dalam kewajiban berpuasa itu ada rukhsah atau ada dispensasi, sehingga kita bisa melakukan yang disebut dengan iftar. Iftar itu artinya tidak berpuasa di saat Ramadan, ya. Terkait dengan hal itu, saat ini kami bersama salah satu penyuluh agama Kenyaman Kelakah, Ustadz Zainul Haq, ya. Monggo Ustadz, bisa diterangkan Ustadz tentang apa itu iftar, atau siapa saja yang boleh iftar di saat Ramadan, begitu Ustadz. Monggo disilakan. Oh ya, terima kasih Ustadz Nurofik. Sebetulnya di bulan puasa ini tidak semua orang itu berpuasa. Tidak semua orang itu wajib berpuasa. Tidak semua orang ya? Iya. Ya. Ada juga seseorang yang justru tidak boleh berpuasa. Itulah yang disebut dengan iftar. Dikasihkan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ ada. Iftar itu ada yang memang harus tidak boleh berpuasa, yaitu seseorang, orang perempuan yang udzur, bisa karena haid atau nifas. Nifas itu seorang yang telah melahirkan, tidak boleh. Justru Ustadz ya, ini bukan hanya boleh untuk iftar, tapi malah dilarang Ustadz ya. Ya, haram gitu. haram, tidak boleh. Haram untuk berpuasa. Cuma wajib mengganti. Satu, dia itu orang haid. Dua, orang yang nifas. nifas. Cuma wajib mengganti. Wajib mengganti ya. Lalu yang kedua itu jais, bebas, boleh melakukannya. Atau tidak, yaitu seorang yang musafir, yang perjalanan jauh, kira-kira itu mencapai masa Hadul Qasri. Mungkin kalau di sini kira-kira 85 kilo lah, kira-kira itu. Itu diperbolehkan berpuasa. Cuma berangkatnya itu kalau sebelum fajar, sebelum subuh. Berangkatnya. Bukan kok sekarang ini. Jadi tidak semua musafir diperbolehkan. Nah, ya. Harus ada dua syarat itu ya. Yang pertama mencapai masa Hadul Qasri, kira-kira 85 kilometer. Ya. Yang kedua berangkat sebelum subuh, sebelum fajar. Sebelum fajar. Ada lagi itu orang yang marid, orang sakit yang kira-kira itu bisa mengganggu kesehatannya itu kurang juga. Jadi sakitnya tidak juga, kalau sakit misalkan kayak gatal, panu, atau sakit yang tidak ada hubungannya tidak boleh. Apalagi sakit hati ya. Itu lain-lain itu. Ada lagi lawala istilahnya. Lawala itu ya ada hukumnya. Kayak orang yang majnun, orang yang tidak sempurna akalnya, itu memang ada hukum. Dan ada yang tidak boleh iftar, artinya harus puasa. Yaitu orang yang mengakhirkan puasanya, yang punya kodok sebetulnya. Misalkan sekarang itu, sebelum puasa, sekarang masih belum, misalkan tahun 2023 lah, misalkan itu punya hutang puasa, ya, dianya sampai bukan 23, 24 ya, 24 ya punya hutang puasa, sampai puasa 2025 ini kira-kira dulu punya hutang 2 hari, nah bulan puasa hampir 2 hari, nah itu tidak boleh iftar, harus puasa itu. Harus berpuasa, ya. Jadi 4 itu lah, orang yang satu perempuan itu atau nifas. Sebentar Ustaz ya. Yang terakhir itu yang kemarin punya hutang, kemudian saat ini nyampe bulan Ramadan lagi, ya itu kan tidak boleh iftar. Ya, tidak boleh. Harus puasa. Meskipun misalnya dia seorang musafir, juga tidak boleh Ustaz ya. Ya sama aja.
Karena musafir itu kan jawas, jais. Boleh iya, boleh tidak. Lah ya, Pilihannya kan tidak ada lagi. ya, ya. Itu menjalankan yang wajib. Tetap tidak boleh iftar. Ya, Ya, ya. Termasuk tadi lebih itu dikuatkan kepada yang puasanya. yang siapa? Yang jais kan orang sakit ya. Sakit. Yaitu kalau kiranya kuat berpuasa, tetap boleh iftar. Gini, kalau puasa memang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk puasa, itu sakit itu macam-macam. Ada sakit yang memang bisa diharapkan sembuhnya, ada yang tidak. Kalau memang dia itu tidak mampu untuk puasa, cuma masih ada harapan sembuh, bisa ditunda lagi. Cuma menundanya itu pakai fidyah. Nah, sehingga ada pembahasan fidyah itu kan ada seorang itu yang harus mengganti puasa itu dengan puasa qadha ya, dan fidyah. Mungkin terkait fidyah nanti kita bahas lagi di Ustaz. Mungkin kita fokus di iftar itu sebelumnya. Iya, ya. Kalau saya simpulkan orang tentang iftar di bulan Ramadan itu kan ada yang pertama ada yang hukumnya jais ya, yaitu seperti orang sakit Ustaznya. Ya. Betul. Sakit, ya. Orang sakit jais, artinya dia boleh iftar boleh tidak. Tapi untuk itu dikhususkan pada jais yang tidak diharapkan, maksudnya tidak bisa disembuhkan dalam waktu cepat itu saja. Iya, pasti ada harapan untuk sembuhkan. Ada harapan untuk Cuma sembuh. ketika puasa itu dia terganggu. Ya. Kemudian ada yang justru tidak boleh berpuasa, Ya. yaitu orang haid Haid atau dan nifas. nifas dan harus mengganti di hari yang lain. Ya. Kemudian ada yang Lawalah, tidak ada hukumnya itu. tidak ada hukumnya seperti orang gila. Orang gila. Kayaknya orang gila tidak puasa Ustaz ya. Iya. Karena tidak ditaklif gitu. Iya. Demikian para kaum muslimin semuanya, pembahasan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil hikmahnya, dan jika ada pertanyaan terkait puasa bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.